Hari ini kita akan belajar tentang jangka sorong atau vernier caliper atau skate marks. Video kali ini kita akan membahas tentang bagian-bagian jangka sorong, fungsi jangka sorong, dan tata cara penggunaan jangka sorong. Untuk membaca jangka sorong akan kita bahas di video selanjutnya. Sebelum video kita mulai, jangan lupa subscribe teman-teman, karena subscribe itu gratis. Yang pertama-tama, saya akan menjelaskan bagian-bagian vernier caliper teman-teman, atau bagian-bagian dari jangka sorong. Jangka sorong atau vernier caliper terdiri dari beberapa bagian yang memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama adalah outer jaw. Outer jaw ini terdiri dari dua rahang yang bernama fixed outer jaw dan movable outer jaw. Bagian ini fungsinya untuk mengukur diameter luar teman-teman. Bagian selanjutnya adalah inner jaw. Inner jaw adalah ini teman-teman. Inner jaw ini terdiri dari dua rahang yang bernama fixed inner jaw dan movable inner jaw. Bagian yang bergerak-gerak itu namanya movable. Jadi movable inner jaw, movable outer jaw. Bagian yang tetap namanya fixed. Fixed outer jaw, fixed inner jaw. Selanjutnya adalah lock screw teman-teman, atau skrup pengunci. Jadi vernier caliper ini bisa bergeser. Ada bagian yang bisa bergeser. Kalau kita kunci tidak bisa bergeser. Fungsinya sebagai pengunci. Bagian selanjutnya adalah main scale atau skala utama. Jadi angka-angka yang terdapat pada bagian tubuh jangka sorong ini namanya main scale. Sedangkan angka-angka yang terdapat pada slider ini yang bisa bergeser itu namanya skala Nonius atau Nonius scale, atau nama lainnya juga skala vernier. Main scale ini ada dua ukuran. Yang pertama milimeter, yang kedua adalah inch. Nanti akan kita bahas cara membaca milimeter dan juga inch. Selanjutnya bagian yang bisa bergeser ini namanya slider. Slider teman-teman, yang bisa bergeser ini, yang ada angka-angkanya, yang ada skala Noniusnya. Nah, dan yang paling ujung bawah di sini ada namanya deep root. Ada namanya deep root teman-teman. Ini berfungsi untuk mengukur kedalaman. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi-fungsi jangka sorong. Fungsi yang pertama adalah mengukur diameter luar. Jadi seperti ini, menggunakan outer jaw.
Outer jaw ini selain digunakan untuk mengukur diameter luar, juga bisa digunakan untuk mengukur ketebalan suatu plat atau suatu benda. Cara mengukurnya seperti ini. Selanjutnya digunakan untuk mengukur diameter dalam suatu benda. Ya, jadi pengukurannya seperti ini. Ya, selanjutnya fungsi jangka sorong adalah digunakan untuk mengukur kedalaman. Ya, jadi di sini ada kedalaman, ya. Nah, seperti ini. Good. Tata cara menggunakan jangka sorong. Yang pertama, sebelum kita menggunakan jangka sorong, yang pertama adalah membersihkan benda yang akan diukur. Ya, jadi ini misalkan suatu komponen mesin yang mau kita ukur, maka harus kita bersihkan dulu menggunakan kain lap. Ya, kita bersihkan dari oli maupun dari benda-benda yang bisa membuat pengukuran tidak valid. Setelah kita bersihkan benda kerjanya, ya kita pastikan jangka sorong ini berfungsi dengan baik dengan cara ya kita kendorkan lock screw-nya, kita rapatkan, ya, lalu kita kunci. Ya. Terus kita lihat, ya, ya, bagian 0. Ya, 0 strips main scale dan non-use scale ini segaris, baik yang mili maupun yang inci. Ya. Saya ulangi sekali lagi. Ya. Mengkalibrasi jangka sorong, ya, atau memastikan jangka sorong kondisinya baik. Ya. Kita tekan, kita rapatkan, terus kita kunci. Ya, kita pastikan 0 main scale dan non-use scale, ya, garisnya sejajar, baik yang milimeter maupun yang inch. Ya, kalau tidak sejajar berarti jangka sorong ini sudah tidak bisa digunakan untuk mengukur. Kalau masih sejajar berarti jangka sorong ini kondisinya masih bagus, ya. Untuk kedua jangka sorong ini kondisinya masih bagus, teman-teman. Jadi kita bisa gunakan untuk mengukur. Ya. Yang ketiga, pada saat pengukuran diameter luar, ya. Pada saat pengukuran diameter luar, ya. Kita mengukur ini pada saat menggunakan diameter luar, ya, pengukuran, ya, tidak boleh seperti ini, ya, atau pada ujung rahang. Ya, kita harus ukur menggunakan bagian rahang yang tengah, yang dalam. Ya, di sini ada rahang yang tipis, di sini ada rahang yang tebal, ya. Kita gunakan rahang yang tebal, ya. Jika benda kerjanya terlalu kecil seperti ini jangan sampai mepet, ya, karena di sini ada rongganya, ya. Jadi kita letakkan di sini bagian rahang yang tebal, ya. Jadi ini yang benar dan ini yang salah. Selanjutnya, ya, pada saat pengukuran, ya,
pada saat pengukuran dipastikan tegak lurus ya, dipastikan tegak lurus ya, benda kerjanya tidak tegak lurus ya, jangan sampai seperti ini ya. Nah, jangan sampai seperti ini ya, miring seperti ini ya, jadi harus tegak lurus ya, harus tegak lurus ya. Tentunya pembacaannya berbeda kalau kita membacanya seperti ini ya. Begitu juga kedalaman ya, harus tegak lurus ya, tegak lurus seperti ini ya. Nah, tegak lurus ya, sini tegak lurus ya, tidak boleh seperti ini ya. Nah, tidak boleh melenceng sedikit seperti ini. Nah, begini juga tidak boleh, jadi harus tegak lurus ya. Begitu juga kedalaman ya, pada saat mengukur kedalaman ini juga harus tegak lurus ya. Ya, tidak boleh miring ya, ke kanan atau ke kiri atau ke depan atau ke belakang ya, jadi harus tegak lurus. Nah, itu tadi cara melakukan pengukuran menggunakan jangka sorong. Mudah sekali teman-teman ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara membaca jangka sorong. Itu tadi teman-teman video dari saya. Jangan lupa tonton video selanjutnya di membaca jangka sorong part 2. Di video itu akan kita bahas tentang membaca jangka sorong satuan milimeter dan juga satuan inci. Menarik bukan teman-teman? Sampai ketemu lagi di channel Mas Eko Otomotif. Semoga sukses.